على نعمه المتوافرة وعطائه متكاثرة ومنانه متعددة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari awali majelis kita pada subuh hari ini dengan lafaz nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata. Melanjutkan pembahasan kita tentang sirah sahabah, hayatus sahabah yang sampai pada asrul tabi'in, kitab yang dikarang oleh Syekh Mu'im Al-Hashimi, asrul tabi'in. Sampailah kita kepada pemilik ar-raqaiq, pemilik nasihat yang menggugah jiwa, seorang tabi'in ahli zuhud, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana gambaran prolog awal yang ditulis oleh Syekh Mu'im di dalam kitabnya Asrul Tabi'in tentang nasihat Hasan Al-Basri kepada kita akan kehidupan. Wahai anak Adam, amalmu, amalmu, amalmu. Sungguh ia adalah daging dan darah. Lihatlah olehmu pada hal apa engkau menjatuhkan amal. Orang yang takwa punya tanda-tanda yang dengannya dikenali. Dia jujur dalam berkata. Dia memenuhi akan janjinya. Dia selalu menjaga silaturahmi, menyayangi kaum du'afa, tidak sikap sombong dan angkuh, jarang membanggakan diri, berakhlak baik, serta bersikap lapang yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Wahai anak Adam, kamu melihat amalmu akan ditimbang baik dan buruknya. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun di pandangan matamu kecil. Dan jangan pula engkau meremehkan keburukan sedikit pun, karena jika kamu melihatnya, tentu ia akan membuatmu sengsara. Semoga Allah merahmati sosok laki-laki yang bekerja dengan cara yang baik, berinfak dengan kesederhanaan, mempersembahkan keutamaan bagi hari kefakiran dan kebutuhannya pada hari kiamat. Jauh sekali. Dunia pasti pergi menuju dua tempat kembali yang berbeda kondisi, sementara amal-amal terikat pada leher-leher kalian. Kalian menggiring orang lain, sedangkan kiamat menggiring kalian. Bahkan dengan cepat menggiring orang-orang baik di antara kalian. Lantas apa yang akan kalian tunggu? Wah, subhanallah. Al-Hasan Al-Basri ini banyak sekali nasihat-nasihat yang ia keluarkan dari mulutnya, itu menggugah jiwa kita. Sehingga di dalam kitab ini Syekh Mu'im menulis gelar untuk Al-Hasan Al-Basri itu pemilik raqaiq, pemilik nasihat yang banyak. Bagaimana sirah kehidupan kelahirannya? Nah, ini baru kita kaji. Tadi baru gambaran awal yang diberikan oleh Syekh Mu'im. Ketika mendengar nama Hasan Al-Basri, langsung terngiang, inilah pemilik raqaiq, inilah pemilik nasihat-nasihat yang penuh dengan kata-kata yang menggugah jiwa. Bagaimana sirah kehidupannya? Namanya Al-Hasan. Ia putra dari Abul Hasan bin Yasar. Ya, namanya Hasan, makanya bapaknya Abul Hasan.
Abul Hasan orang lebih mengenalnya Abul Hasan bin Yasar. Abul Hasan bin Yasar, ia sosok ahli fikih yang zuhud, pelayan daripada Zaid bin Thabit al-Ansari. Jadi bapaknya itu hitungannya budak dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, kita tahu Zaid bin Thabit termasuk daripada sahabat Rasulullah. Bahkan Zaid bin Thabit al-Ansari ini menjadi sosok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis kemudian dari Madinah. Ibunya Khairah, juga budak pelayan, Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Jadi bapaknya Abul Hasan bin Yasar sudah ahli fikih, ahli zuhud, dan dia pelayan, budak daripada Zaid bin Thabit. Ibunya Khairah, nama ibunya, juga budak pelayan, namun yang dilayani Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah SAW. Jadi sosok ayah ahli fikih, meskipun dulunya budak hitungannya, karena begitu Islam menghilangkan perbudakan, sehingga tidak ada perbudakan di dalam dunia Islam. Ia melayani Zaid bin Thabit, pelayannya Zaid. Khairah, ibunya, melayani Ummul Mukminin yang tadinya sebelumnya juga budak. Bahkan Ummu Salamah, istri Nabi, adalah tawanan perang. Budaknya itu didapat dari tawanan perang. Oleh Ummu Salamah diambil tawanan perang ibunya tadi dari daerah Maisan. Saat ia menjadi tawanan perang, ia sedang mengandung Al-Hasan. Kemudian oleh Ummu Salamah ini diambil untuk jadi pelayannya, dibawalah dari tawanan perang daerah Maisan tadi. Saat mengandung Al-Hasan, dibawalah ke Madinah oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Di rumahnya Ummu Salamah, Bapak Ibu, ibunya Khairah melayani tuannya dengan sebaik-baiknya sampai ia melahirkan anaknya Al-Hasan tadi. Dengan segera ketika kelahiran Al-Hasan itu terjadi, dia beritakan kepada Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, karena dia yang melayani Ummu Salamah. Meskipun dalam keadaan mengandung, awal-awal mengandung masih kecil-kecil, lalu membesar, kandungan usianya pun bertambah. Selama ia mengandung, ia melayani Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, dengan sebaik-baiknya sampai ia melahirkan. Tatkala melahirkan, orang yang pertama yang diberitahu tentu saja tuannya, Ummu Salamah. Ummu Salamah merasakan kegembiraan yang luar biasa. Perasaan Ummul Mukminin ini dipenuhi dengan rasa senang yang bertubi-tubi, sehingga terbersit di dalam dirinya untuk mengajak pelayannya Khairah tadi tinggal bersamanya di rumahnya, yang selalu di dalamnya ya tentu saja Rasulullah. Diajak, kan Rasulullah tidak selalu berada di rumahnya Ummu Salamah, sehingga tatkala melahirkan ia mengajak Khairah menghabiskan masa-masa nifasnya di rumah, salah satu rumah Rasulullah, yaitu rumah Ummu Salamah. Tambah lagi Bapak Ibu, kegembiraan Ummu Salamah, Ummul Mukminin ini bertambah ketika melihat roman muka yang baik, yang indah dari putra pelayannya. Ummu Salamah sempat bertanya, apakah kamu sudah memberi nama untuk anakmu ini Khairah?
Ujar Ummu Salamah. Dijawab oleh pelayannya, belum wahai ibu, aku belum memberinya nama hingga saat ini. Tolong pilihkanlah sebuah nama yang engkau pilih, engkau inginkan untukku. Aku akan menyetujuinya sambil berharap tabarukan, mengharapkan berkah melalui engkau Ummul Mukminin. Ummu Salamah kemudian Bapak Ibu tatkala menanyakan sudahkah ada namanya, diboyong ke dalam rumahnya Rasulullah. Dijawab oleh pelayannya belum, bahkan minta nama. Jadi minta nama sama orang-orang yang alim tentu sangat dianjurkan. Karena terkadang yang memahami makna karena nama itu bukan hanya sekedar nama, bahkan nama itu diungkapkan akan dibawa sampai kita nanti di akhirat. Ini nama kita disebut Faisal bin Sadiq, Faisal Sadiq. Nah, nama saya hanya Faisal saja, anak daripada Sadiq. Ini Faisal Sadiq. Dulu anak-anak terkadang malu menyebutkan nama orang tuanya karena jadi ejekan, jadi bulian. Semestinya memang dia begitu, nama bapaknya, kunyahnya begitu. Bahkan ayahnya Al Hasan itu namanya hilang, orang tidak kenal namanya ayahnya Al Hasan Basri itu siapa, orang sudah lupa, sehingga orang tahunya ayahnya itu Abul Hasan. Abul Hasan padahal gelar kunyah itu, karena anaknya namanya Hasan, Bapak Hasan, Bapak Hasan bin Yasan. Nah, kalau ditanya nama aslinya siapa, orang lupa sudah. Apalagi dia sosok pelayan budak sebelum ia kemudian dibebaskan oleh tuannya Zaid bin Thabit Al-Ansari. Maka tatkala Ummu Salamah menanyakan siapa nama bayi ini, dijawab oleh Khairah, budaknya, belum ada wahai ibu, tolong engkau pilihkan sebuah nama yang engkau pilih untuknya, niscaya aku akan menyetujuinya. Mudah-mudahan dengan pilihan nama itu ia mendapatkan keberkahan melalui engkau. Nah, jadi minta keberkahan dari guru-guru kita yang memahami, mengerti bahasa Arab atau dari Al-Quran. Karena memang ada yang begitu dimintai nama, Al-Quran didirikan, turun, pejamkan matanya, tunjuk. Sekali pas yang ditunjuk nama-nama iblis. Nah, subhanallah, nggak ngerti ya dipakai juga nama itu. Nah, kan gawat. Atau ketika ditunjuk pas katanya syaitan ya. Lalu dengan seketika kasih nama anak syaitan. Padahal itu ya memahami maknanya mesti dipahami dulu. Atau diambil dari akar bahasanya, akar katanya dan lain sebagainya. Ketika bertabarukan dari Ummu Salamah yang dilakukan oleh Khairah, ibu daripada Al Hasan tadi, Ummu Salamah radhiyallahu anha kemudian berkata, dengan berkah Allah kita beri nama dia Al Hasan. Wah, subhanallah. Maka dalam tasmiyah itu kemudian ya gulam, ketika dia anak laki-laki, ya gulam samaituka, aku beri nama engkau kama samaika fil azal. Nah, kan bahasanya begitu. Wahai anak bayi, aku beri nama engkau sebagaimana namamu di azal. Wah, di alam azal saja sudah ada namanya. Maka ini termaktub, tertulis di Lauhul Mahfuz nama-nama kita. Ya gulam samaituka kama samaikallahu fil azal, sebagaimana Allah sudah memberi nama engkau di alam azal. Al Hasan, contohnya begitu. Kemudian setelah disebutkan nama tadi, kita langsung menjawab,
barakallah. Nah, keberkahan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujar Ummu Salamah, kalau belum ada namanya, maka tabarukan lillah, mencari keberkahan Allah samai tuhu bil Hasan. Aku beri nama dia, anak bayi ini adalah Al Hasan. Maka setelah disebutkan namanya tadi, dengan penuh kerendahan hati Ummu Salamah kemudian melanjutkan doa kebaikan untuk Al Hasan, sehingga keberkahan dari doa ini pun terus mengalir sepanjang waktu. Bagaimana bisa? Dahsyat. Yang minta pelayannya, yang memberi nama Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin, istri dari baginda Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Meskipun sebelumnya ibunya itu tawanan, pelayan, tapi yang dilayani ini istrinya Nabi. Tambah lagi meminta keberkahan dari apa yang dipilihkan namanya oleh Ummu Salamah, lalu didoakan sehingga tidak salah kemudian Al Hasan Al Basri ini menjadi sosok ulama tabi'in yang dengan ilmunya menyinari kehidupan kaum muslimin keseluruhan. Ini dari ibunya. Demikian pula dengan ayahnya, yaitu Abul Hasan. Abul Hasan, karena memang tidak ada riwayat dalam beberapa kitab kami cari siapa nama bapak daripada Hasan Al Basri ini. Rata-rata cuma bilang Ibnu Yasar. Nah, Ibnu Yasar berarti bapaknya Yasar. Gelar juga ini, bukan nama. Abul Hasan gelar juga, bapaknya Hasan bin Yasar. Ibnu Yasar gelar juga, anaknya Yasar. Jadi siapa namanya? Nah, dalam beberapa kitab tidak dituliskan, tidak diceritakan. Ayahnya Abu Hasan bin Yasar mendengar istrinya Khairah sudah melahirkan, bahkan diboyong oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah di salah satu rumahnya Rasulullah, merasakan kegembiraan pula, sehingga ia ikut membersamai istrinya ke rumah baginda Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Karena kehadiran anak ini tentu menyenangkan, mengembirakan bagi seorang suami, bagi seorang bapak. Ia tinggalkan rumah Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ia perhatikan, segera dia datang ke rumahnya Rasulullah melihat bayinya. Ia perhatikan raut wajah Al Hasan, sambil terus berdoa dan membawa doa dari gurunya, yaitu Zaid bin Thabit, agar Allah memberkahi dalam keturunannya yang ketika ia tahu namanya adalah Al Hasan, nama yang diberikan oleh Ummu Mukminin Ummu Salamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Khairah ini pelayan yang sangat disiplin, taat terhadap pekerjaannya. Seperti sebelumnya, Khairah ini adalah orang yang senantiasa melayani tuannya dengan sangat baik, sehingga terkadang dia harus keluar rumah dari rumahnya Rasulullah untuk mencarikan apa-apa yang menjadi kebutuhan Ummul Mukminin. Nah, kita bisa membayangkan kalau sekarang era kita ya Bapak Ibu bebas sudah. Di Saudi Arabia, Madinah, maka hitungannya itu ya, kalau kita berbelanja ke pasar itu tidak ada perempuan, itu yang belanja laki-laki. Dan biasanya mereka berbelanja setelah sholat asar sampai tengah malam. Jadi ramainya orang-orang Madinah, orang-orang Makkah itu setelah sholat asar sampai tengah malam, sampai jam 10, jam 11 malam. Ya, rata-rata kalau pasar tradisionalnya bukanya sampai jam 10 malam. Maka angkat ke atas
habis asar jam 4 sampai jam 10 malam itulah keramaian itu terlihat. Dan uniknya pasar-pasar tradisional di Madinah, contohnya di Makkah, itu jarang, dulu tidak ada perempuan, sampai kemudian putra mahkota MBS Muhammad bin Salman, MBS Muhammad bin Salman kemudian membuka peluang boleh tahun 2000-an setelah Covid 2022 barulah kemudian perempuan boleh ke pasar, perempuan boleh ke pusat perbelanjaan, supermarket, mall, perempuan boleh menyetir. Ini baru tahun 2022, baru hitungannya 3 tahun yang lalu, barulah boleh perempuan bekerja. Yang tadinya tidak boleh perempuan itu, bahkan ke pasar saja laki-laki. Jadi di pasar itu, karena kan kita ingat dengan hadisnya Rasul, wasyarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Maka kalau kita tinggal di pasar, itu berarti kita tinggal di tempat yang paling buruk. Syarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat itu yang pasar. Maka ulama-ulama kita mengingatkan syarrul biqa itu kemudian mendirikan masjid. Maka rata-rata masjid besar, masjid jami itu tempatnya di pasar. Kenapa? Karena membersamai hadisnya Rasulullah tadi. Seburuk-buruk tempat aswaquha, pasar itu seburuk tempat. Kalau kita mau datangi tempat yang paling buruk, maka ada doanya, karena itu seburuk-buruk tempat. Wa khairul biqa masajiduha, dan sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya. Ulama kita biasa karena ada itu pasar, sebelahnya dibuat masjid. Pasar bawah di Pekanbaru besar pasarnya, tapi ingat masjid yang besarnya juga dibangun di sebelah pasarnya. Karena apa? Mengimbangi tempat yang paling buruk adalah pasar, tapi tempat yang paling baik adalah masjid. Maka ulama kita bangun masjid, termasuklah Masjid Agung kita ini tepat tengah-tengah pasar hitungannya, karena pasar tempat yang paling buruk. Nah, Bapak Ibu, kebayang oleh kita baru tahun 20-an, tahun 2000-an hitungannya, abad ke-21, perempuan di Timur Tengah hitungannya Madinah. Ini karena kita sedang bicarakan Madinah. Itu dari zaman Rasulullah sampai abad 21, gak ada cewek kok lantas pergi ke pasar. Perempuan kok bekerja di luar rumah, atau kemudian membawa kendaraan mobil, motor. Tahun ini 2022 baru diperkenankan dengan peraturan putra mahkota Muhammad bin Salman tadi, MBS-nya itu perempuan boleh ke pasar. Tadinya tidak boleh, bahkan itu tabu hitungannya, aib. Yang belanja itu laki-laki, yang ke pasar itu laki-laki. Maka di dunia pasarnya Madinah, Makkah itu isinya laki-laki semua. Tidak ada perempuan yang bawa belanjaan itu. Perempuan nuliskan apa yang dibeli, lantas kemudian suaminya pergi, pelayannya pergi. Nah, lalu 3 tahun terakhir diperkenankan oleh negara perempuan untuk menyetir mobil sendiri. Perempuan kemudian boleh menjadi resepsionis hotel. Perempuan kemudian boleh menjadi pekerja pelayan toko. Perempuan boleh kemudian keluar. Nah, khairah tadi, pelayannya Ummul Mukminin terkadang harus keluar meninggalkan rumah Ummu Salamah karena memenuhi sebagian kebutuhan Ummul Mukminin. Nah, berbeda di sini, khairah tadi adalah hambanya
Ummu Mukminin, yaitu Ummu Salamah, pelayannya. Karena saking melayani tuannya, nah itu menjadi sosok yang luar biasa lah. Perempuan terkadang keluar dari rumahnya, tapi karena dia hitungannya pelayan, ini keluar dia memenuhi kebutuhan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah sendiri tidak keluar, yang keluar pelayannya. TKW kita yang keluar ya. Tapi abad 21 ini sudah masuk 2022 dengan peraturan yang kebijakan baru pemerintah Saudi, boleh sudah. Bahkan pasar-pasar juga sudah dipenuhi dengan perempuan yang berbelanja, meskipun pedagang-pedagangnya laki-laki semua. Tidak ada pedagang-pedagang pasar tradisional itu lantas kemudian perempuan, laki-laki pedagangnya, yang belanja perempuan. Tapi beda kalau ketika di mall ya sudah ada pelayan perempuan yang melayani, dan itu bukan orang Saudi, itu orang-orang dari luar negara Saudi Arabia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tatkala Khairah tadi keluar sebentar dari rumahnya Rasulullah, maka itu kan sambil mengendap-endap, sambil sembunyi-sembunyi hitungannya, karena memang tidak boleh perempuan keluar rumah. Kemudian Hasan yang ditinggalkan acap kali menangis. Jadi ketika mau memenuhi kebutuhan Ummul Mukminin Ummu Salamah, anaknya yang ditinggal di rumahnya Rasulullah tadi menangis dia. Maka ketika tangisan bayi itu didengar oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, ini menggerakkan hati Ummu Salamah yang merupakan wanita Arab paling sempurna akalnya, paling banyak keutamaannya, istri Rasulullah, paling bersimpati atas pengajaran dan penjagaan yang diberikan oleh Rasulullah. Mamanya keluar, meskipun itu kan sambil curi-curi, hitungannya curi-curi itu ya, misalnya kekurangan, mau cari benang, mau cari jarum, mau cari snack makanan. Ini kan orang perempuan Arab tidak boleh keluar, tapi sambil curi-curi keluar, dia tinggalkan Ummul Mukminin mencari apa yang menjadi kebutuhan daripada istri Rasulullah tadi. Anaknya yang ditinggal menangis, dan itu sering terjadi sehingga tangisan bayi ini kemudian menggerakkan perasaan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Banyak orang yang menjadi saksi akan keteguhan dan keluasan ilmunya Ummu Salamah itu. Ummu Salamah termasuk wanita minoritas yang ia salah satu istri Rasul dari 11 istri Rasul punya kemampuan menulis. Jadi tidak semua istri Rasulullah pandai menulis, tapi Ummu Salamah salah satu istri yang pandai menulis. Karena ilmunya yang luas, ia juga termasuk banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Bahkan ahli hadis menyebutkan riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Ummu Salamah sekitar 387 hadis. Jadi an Ummu Salamah, an Ummu Salamah, itu menunjukkan bahwa memang Ummu Salamah salah satu istri yang juga banyak mengeluarkan hadis. Yang paling banyak ya Ummul Mukminin Siti Aisyah, karena yang paling muda, yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak mendengar hadis Rasulullah. Tapi Ummu Salamah karena kehebatannya, keilmuannya, ia mampu menulis, mendengar perkataan Rasulullah, ya tulis. Adapun yang lain, beberapa yang lain memang tidak mampu, tidak punya kemampuan menulis. Jadi hitungannya tidak semua istri Rasulullah itu memang pandai menulis. Kalau Aisyah pandai menulis, mudah menghafal. Nah, Ummu Salamah salah satu istrinya yang banyak menulis. Sehingga tidak salah kalau ahli hadis kemudian mengkaji hadis-hadis yang dikeluarkan dari para sahabat itu, banyaknya kehidupan Rasulullah. Kalau ingin tahu rumah tangganya, lihat hadis Aisyah, lihat hadis Ummu Salamah.
Ini Ummu Salamah nomor 2 istri yang banyak menulis hadis. Ketika Ummul Mukminin Ummu Salamah mendengar bayinya, pelayannya itu menangis, mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah, tentu ia keluar dari biliknya, dari kamarnya. Segera dia melihat ternyata Khairah, pelayannya, sedang ada kebutuhan yang lain keluar rumah. Termasuk keluar rumah itu yang mengambil air, karena tidak semua rumah punya mesin air kayak kita sekarang. Ini harus datangi sumur-sumur ya. Kalau kita bisa bayangkan di Madinah, itu sumber-sumber air yang ngambilnya ke sumur-sumur. Maka ketika kebutuhan rumah tangga itu tidak ada, tentu pelayannya segera mengambil. Contohnya, tatkala mengambil air, ini anaknya menangis. Mendengar tangisan bayi, keluarlah Ummu Salamah Ummul Mukminin, dan dilihat ibunya si bayi Khairah tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba naluri keibuan Ummu Salamah itu kemudian muncul. Ia merasakan aliran air ASI yang ia miliki itu terisi. Kan ASI itu dia hitungannya ada gudangnya, ada gudang ASI. Nah itu kok penuh. Nah, begitu mendengar ada bayi menangis dan dia lihat ibunya tidak ada, ia merasa air ASI-nya itu kemudian penuh, sehingga ia ambil bayi itu ke pangkuannya. Diangkatnya bayi tadi, lantas agar bayinya diam, itu dia susui dengan ASI yang ia miliki. Karena rasa cintanya terhadap bayi ini, Ummul Mukminin Ummu Salamah bisa mengeluarkan ASI dari dirinya, dan kemudian ASI itu diminum oleh si bayi sampai si bayi itu kenyang. Subhanallah, tabarakallah. Bapak Ibu, berarti hitungannya kalau begitu, aliran darah dan dagingnya Al-Hasan Al-Basri ini itu dari ibu susuannya. Ibu susuannya itu Ummu Salamah Ummul Mukminin. Kan bisa kebayang oleh kita. Maka memang ibu, bapak ibu, sosok wanita itu punya keistimewaan yang luar biasa. Pada dirinya ada sumber kehidupan bayinya. Nah, dalam ilmu perasian itu, nenek yang sudah menopos sekalipun ketika melihat cucunya, misalnya ibunya wafat, meninggal ibunya, nenek bisa juga mengeluarkan ASI dengan rasa cinta kepada cucunya tadi. Nah, tidak salah kalau dulu-dulu sering kita lihat cucunya itu dipelihara oleh neneknya, bahkan neneknya itu yang menyusui dengan ASI. Nah, lalu kemudian neneknya kadang dipanggil mama. Kenapa? Karena dia menyusu dari neneknya. Ibunya dipanggil tante, mungkin karena jarang ketemu. Ketika ibunya wafat, naluri keibuan nenek tadi akan muncul, sehingga ASI yang tidak ia produksi lagi, kemudian dengan rasa cinta itu bisa kembali mengeluarkan air susu. Nah, ini memang ada oksitosin, nama ininya, hormonnya, hormon oksitosin itu akan muncul dari benak seorang wanita melihat anak bayi yang tidak ada ibunya itu kemudian mengeluarkan ASI. Bahkan dalam beberapa penelitian kami, anak gadis pun yang belum menikah bisa mengeluarkan ASI kalau memang itu dalam keadaan yang ia merasakan kegembiraan kecintaan, sehingga hormon oksitosinnya itu banyak gitu. Hormon itu kemudian tercipta sehingga ia mampu mengeluarkan ASI. Belum menikah, tapi bisa juga menyusui tantenya, contohnya misalnya begitu. Ibunya, kakaknya ini wafat, meninggal, melihat anak yang menangis tadi, kemudian menyusui. Karena memang Al-Quran juga sedemikian rupa menunjukkan hebatnya cairan air susu ibu itu.
Karena memang dalam Al-Quran tidak ada susu sapi diberikan kepada bayi, susu kambing berikan kepada bayi, tidak ada. Sapi digunakan untuk ibu menyusui anaknya tatkala ibunya itu 1:10 tidak bisa menyusui anak. Dan kalau tidak bisa menyusui anak, barulah digunakan sufo, susu formula. Maka tidak boleh lagi dalam ilmu kesehatan ada iklan-iklan susu formula. Karena apa? Manusia pada hakikatnya punya sumber kehidupan manusia. Susu manusia ya untuk anak manusia. Susu sapi ya untuk anak sapi. Susu kambing ya untuk anak kambing. Ketika manusia berikan anaknya susu sapi, berarti anaknya itu anak siapa? Anak sapi itu. Nauzubillah wa iyyazubillah. Al-Quran tidak ada ajarkan itu. Nah ini keras terkadang saya karena memang dari 2007 Bapak Ibu saya konselor laktasi Indonesia. Jadi dulu saya bergabung di penyuluh ASI dari Sabang sampai Merauke. Saya berangkat ke Papua, ingatkan kembali orang-orang bahwa manusia punya sumber kehidupan untuk anaknya, yaitu ASI, air susu ibu. Bukan sufor, bukan susu formula. Lah, lantas ketika anak yang disusui cukup 3 teguk saja masuk ke dalam perutnya bayi, maka ia bisa dikatakan saudara susu. Nah, 3 teguk tadi, apalagi sampai kenyang, ini Al-Hasan sampai kenyang, berarti dia anak susuannya Ummu Salamah. Loh, kalau bapaknya juga neguk ASI, bapaknya itu sudah di atas umur 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu Bapak Ibu, itu umur anak 6 bulan. Hanya diberikan ASI, tidak diberikan yang lain. Tapi dulu-dulu saya ingat juga, tanya orang tua almarhumah ibu saya dulu selain ASI kasih apa? Ya pisang, air taji, tabarakallah. Berbeda dengan ilmu yang kita ketahui. Di 2007 itu kami bergabung di konselor ASI. ASI eksklusif itu hanya ASI saja diberikan sampai usia anak 6 bulan. Loh, ketika ibu baru melahirkan, kok ASI-nya sedikit, hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes. Nah, ini sebutan ASI yang sedikit tadi Bapak Ibu, dia lebih bagus, itu adalah cairan emas, kolostrum namanya. Itu cairan emas yang semestinya itu yang awal diberikan kepada bayi. Maka kami mengkampanyekan IMB namanya, inisiasi menyusui dini. Kami kampanyekan di Aceh, saya hampir 3 bulan mengkampanyekan IMB. Kemudian saya ke Langsa, Aceh juga masih, itu 2 minggu, turun lagi ke Medan, turun lagi ke Sumatera Barat, terus pusat kita di Jakarta, terus saya sempat sampai ke Papua. Di Papua 3 minggu. Jadi mengkampanyekan ASI, hanya kembali ke ASI. Hanya kembali ke ASI. Karena apa? Karena kalau susu sapi untuk anak sapi. Susu sapi bukan untuk anak manusia. Tambah lagi Bapak Ibu coba lihat di kotaknya susu formula itu. 1 sampai 6 bulan, 1 sampai 3 dulu. Nanti 3 sampai 6. Nanti ada susu 1 tahun. Berbeda dengan ASI. ASI itu cairan hidup. Begitu bayi menyusu untuk bayi ibu yang umur 1 bulan, maka ASI-nya untuk bayi 1 bulan. Masih agak cair kelihatannya. Tapi nanti ketika bayinya semakin membutuhkan asupan makanan yang semakin banyak, kandungan lemaknya baru mengental ASI itu, air susu ibunya tambah kental. Karena dia hidup sesuai dengan umur bayinya. Ibu yang menyusui anak 2 tahun masih menyusu, hamil lagi lantas melahirkan, nah
sebelum anak keduanya keluar, itu kandungan gizi ASINya untuk anak 2 tahun. Tapi ketika bayinya yang baru keluar, langsung plek, kayak saklar lampu. ASI yang keluar dari ibu untuk anak bayi yang baru lahir. Nah, hebatnya itu Allah yang ciptakan manusia. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Tuh. Manusia punya asupan makanan untuk bayinya karena itu anak manusia. Nah, begitu yang terjadi dengan Al Hasan Basri. Menangis, ibunya tidak ada, lantas bagaimana menyusuinya? Naluri keibuan Ummu Salamah, Ummul Mukminin, lantas muncullah hormon yang menyebabkan ASINya itu penuh dan dia mampu menyusui Al Hasan karena memang saking senangnya, saking cintanya dengan bayi. Ummu Salamah sendiri tidak punya bayi. Lantas kemudian ia menyusui Al Hasan dengan ASINya, bahkan sampai Al Hasan itu kekenyangan tidur lagi. Nah, ini hitungannya anak susuan. Kok ada bayi yang lain menangis, disusui lagi, berarti dia saudara susuan. Saudara susuan ini menjadi mahram. Nggak boleh nikah kalau dia perempuan dan laki-laki. 3 teguk masuk ke anaknya ini, ya kan jangan sembarangan juga perempuan-perempuan lantas melihat saya masih menyusui bayi saya, dia tetangganya juga menyusui anaknya, langsung main ambil susui. Nah itu nggak boleh juga, karena harus diketahui jangan-jangan nanti jadi saudara susuan karena sudah menyusu dari ibu yang sama. Nah sekarang ada bank ASI. Bank ASI itu ibu yang menghasilkan ASI banyak, diperah, dimasukkan ke plastik, masuk kulkas. Bank ASI kemudian mengumpulkan ASI-ASI itu untuk diberikan kepada bayi-bayi. Kalau bayi yang ibunya tidak ada tadi, nah itu tercatat. Ini ibu ini ASINya diberikan ke sini, sumbangan ASINya. Nah ini muncul karena apa? Jangan sampai nanti saudara sesusuan kemudian yang menyebabkan ia menjadi mahram, lalu dia menikah. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah pembicaraan kita tentang Al Hasan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.